Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Tetap kuat di dalam Tuhan, tetap di dalam kasih karunia-Nya, karena kita mempercayai bahwa kita lebih daripada pemenang, bukan karena kepandaian, kehebatan kita. Kita sudah belajar bahwa rahasia yang membuat Paulus hidup di dalam daya tahan yang begitu luar biasa, sehingga walaupun dia tertindas, dia tidak pernah putus asa. Ketika keadaan situasinya begitu menekan dia tidak tawar hati. Karena dia berjalan dengan kekuatan kasih karunia Tuhan. Dan hari ini kita akan kembali belajar mendalami apa yang Paulus katakan. Bahwa walaupun dia seperti orang yang setiap hari dibawa ke dalam maut, seperti domba yang dibawa kepada pembantaian. Saudara, satu hal yang membuat Paulus berkemenangan, menang, memiliki kekuatan, daya tahan yang luar biasa untuk menanggung segala sesuatu, bahkan penderitaan yang begitu dahsyat sekalipun. Kita sudah belajar, dia berkata bahwa kita lebih daripada pemenang. Jadi kalau ada banyak pemenang-pemenang, saudara dan saya, kita lebih daripada pemenang. Dan kemenangan yang membuat kita lebih daripada pemenang bukan apapun. Tetapi di situ dia terangkan dan jelaskan. Kita lebih daripada pemenang karena Allah yang mengasihi kita. Jadi kasih Allah itulah yang membuat kita, kalau kita menyadari, ini menjadi kekuatan yang dahsyat dalam hidup kita. Karena itu saya mau katakan, kasih Allah kepada kita adalah dasar kekuatan yang begitu dahsyat. Persoalannya apakah saudara menyadari kasih Allah? Apakah saudara mengalami dan menyadari kasih Allah yang besar dalam hidup kita? Sehingga ketika kita berjalan menghadapi tembok-tembok, benteng-benteng, menghadapi tekanan, kebencian dunia, kebencian iblis karena Tuhan ada dalam hidup kita, itu tidak akan pernah bisa menggoyahkan kita. Karena Paulus berkata, apa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Kelaparankah, kesesakankah, pedangkah, penderitaankah? Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Karena itu saya mau katakan, saudara, pada hari ini, mari kita coba bangun pengertian, pemahaman, renungkan, resapi kasih Allah ini dalam hidup kita. Bukan hanya sebagai pengetahuan, tapi sampai masuk ke dalam kehidupan kita. Ke tulang sumsum kita, pikiran, perasaan kita, paradigma kita tentang kasih Allah. Karena tidak ada kasih yang lebih besar selain kasih Kristus. Kasih seorang sahabat yang rela memberikan nyawanya untuk kita. Dan kalau kita menyadari ini, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Dan inilah modal dasar kita untuk hidup di dalam daya tahan yang kuat. Daya tahan untuk bisa menghadapi apapun yang terjadi. Masa-masa sulit, masa-masa buruk yang jelek sekalipun, saudara-saudaraku. Itu tidak bisa menghentikan kita, menghentikan Allah untuk mengasihi kita. Karena itu, kalau saudara ingat kisah bagaimana anak yang hilang, anak bungsu yang pergi meninggalkan gambaran daripada hidup kita, hidup manusia yang tidak menyadari kasih Allah, justru menyia-nyiakan. Dia sudah berpikir minta hak warisan. Betapa jahatnya anak ini, saudara. Lalu dia pergi memfoya-foyakan, menghabiskan sampai jatuh miskin, jatuh melarat hidupnya. Dan dia lebih buruk daripada babi, lebih rendah daripada babi. Dunia tidak bisa memberikan dia apa-apa. Karena ketika dia mau makan ampas babi pun dia tidak bisa dapatkan. Hidupnya lebih rendah dari babi, saudara-saudaraku. Disitulah dia menyadari. Dan kita lihat bahwa Allah tetap mengasihi, Allah tetap menerima dia. Kasih Bapa itu, saudaraku, nggak bisa dibatasi. Dosa sekalipun, sebesar apapun dosa kita, kesalahan kita, kebejatan kita, kehancuran kita, tidak bisa mengalahkan kasih Allah, kasih Bapa kepada kita, saudara-saudara. Karena itu begitu besarnya kasih Allah kepada kita. Diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus, supaya kita yang percaya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Karena itu jangan biarkan tipu daya setan merusak, saudara, hubungan kita dengan Tuhan. Saya mau beritahu saudara, keadaan saudara seperti apapun hari ini, mungkin engkau sedang ketakutan, mungkin engkau sedang jatuh di dalam dosa, mungkin ada banyak hal yang menurut saudara itu coba memisahkan engkau, melarikan engkau daripada Tuhan. Tapi kasihnya, saudaraku, tidak akan pernah lepas dari kita.
Kasih-Nya akan mengejar kita. Kita hanya tinggal butuh berbalik kembali menyadari kondisi dan keadaan kita. Sehingga anak bungsu itu akhirnya menyadari dan dia kembali dan kita lihat Bapa tidak pernah menolak anak itu. Sama seperti kita, Tuhan tidak pernah menolak kita. Karena itu jangan tolak dirimu, kasihi Tuhan, sadari dirimu. Dan saudara, mari kita akan melihat sebuah ayat di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Dia berkata begini, seperti Bapa telah mengasihi aku, ayat 9-15, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapakku. Jadi kita diperintahkan setelah kita mengalami kasih Bapa, kita perlu menyalurkan, mengasihi saudara kita seperti Tuhan telah mengasihi kita. Kita akan ada tinggal di dalam kasih-Nya ketika kita mulai mengasihi. Dan sukacita kita akan menjadi penuh. Makanya dalam 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, dia tidak sempurna di dalam kasih. Karena itu Yohanes mengajarkan kepada kita, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Situasi yang terjadi, ya saudaraku, kalau kita menyadari prinsip ini, kita akan lebih daripada pemenang. Paulus bisa memahami ini sehingga dia mengasihi Tuhan lebih daripada nyawanya. Dia tidak takut dengan ancaman. Dia tidak takut dengan nyawanya. Sekalipun itu nggak jadi persoalan. Dan ini saya berdoa supaya Tuhan membuka mata hati kita. Dan dalam perenungan kita, imajinasi kita, pemahaman perasaan kita, paradigma kita dipenuhi dengan sebuah pengertian. Saya berdoa dan berharap sekali saudara bisa melihat kasih Allah yang besar itu, sehingga kasih itu akan melenyapkan ketakutan. Berarti kalau kita masih ada ketakutan, takut mati, takut ini, saudara-saudaraku, berarti kasih Tuhan belum sempurna, karena di dalam ketakutan mengandung hukuman. Karena itu di dalam ayat sebelumnya, ayat 16, kita telah mengenal dan telah percayakan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Wow, luar biasa sekali Bapak Ibu. Biarlah kita mengalami kasih Allah yang besar itu. Coba renungkanlah bagaimana hidup saudara dulu. Siapa kita? Kita cuma orang berdosa. Orang yang bejat, orang yang rusak, calon neraka, binasa saudaraku. Kita orang-orang yang dimurkai. Tapi saya mau katakan kita bersyukur. Allah mengasihi kita. Bukan kita yang mengasihi Allah. Allah mengasihi kita. Karena itu dengarkan baik-baik. Apapun situasimu, apapun kondisimu, seperti apapun engkau keadaanmu, dengar. Allah mengasihi kita. Dan tidak ada yang dapat memisahkan kasih-Nya. Apapun, saudaraku, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Yang jahat, yang baik, kegagalan, keberhasilan, aniaya, semuanya tidak dapat memisahkan kita. Karena itu terimalah kasih Allah, bukalah hatimu. Terimalah Allah yang adalah kasih dalam hidup saudara. Renungkanlah kebenaran ini sehingga dia mampu melenyapkan ketakutan yang mungkin sedang menguasai hati saudara. Mungkin saudara sedang bekerja di tempat engkau seorang tenaga kerja kesehatan yang berada di garis depan menghadapi, menolong orang-orang yang terkena COVID. Atau saudara sedang mengalami ketakutan karena ekonomimu sedang terjun bebas. Hari ini dengarkan, Allah mengasihi saudara. Terima kasih-Nya dan saudara akan lihat bagaimana Allah yang adalah kasih akan melenyapkan semua kekhawatiran, ketakutan hidup kita. Mungkin tentang masa depan, apapun itu, hari ini saya berdoa kasih-Nya melenyapkan semua kekhawatiran dan ketakutan hidup kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, buka mata hati kami. Berikan roh hikmat dan wahyu. Supaya kami bisa mengenal Engkau dengan benar. Mata hati kami jadi terang. Sehingga kami mengerti Engkau yang sebenarnya. Kami datang dan kami bersyukur Engkau tidak pernah menolak kami. Karena kasih-Mu kami lebih daripada pemenang. Anak-Mu saja Kau berikan, apalagi yang lain. Karena itu
kami persembahkan, kami pertaruhkan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Dan kami mau terima kasih Allah yang besar karena Engkau telah mengasihi kami. Kami bersyukur, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.